Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah sekalian, kembali kita bisa bersama dalam forum majlis ta'lim ini setelah kita menjalankan ibadah puasa bulan yang lalu dan kita merayakan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan kembali kita beraktivitas dalam pengajian sebagaimana biasa, dan khususnya untuk malam Kamis dengan kami yaitu pelajaran kajian kitab tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini sudah sering kita dengar, terutama bagi orang-orang yang mengajak kita hidup seimbang dunia dan akhirat. Jadi dalam Al-Quran Allah mengajak, menyuruh, memerintahkan kita itu hidup untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk negeri akhirat, demi kemenangan, demi suksesnya, demi bahagia hari akhirat. Mencapai kebahagiaan akhirat kita dapatkan melalui apa yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah mengingatkan kita, wala tansa, jangan pula lupa, nasibaka, nasibmu, maksudnya persiapanmu itu minat dunia, untuk kebahagiaan di dunia. Dan di sini terlihat di dalam Al-Quran menggunakan kalimat yang berbeda. Dari tinjauan ilmu tafsir, kita melihat dulu penggunaan kalimat. Pertama ada dua perintah. Perintah untuk bekal akhirat. Yang kedua perintah untuk bekal dunia ini. Untuk bekal akhirat Allah menggunakan kalimat wabtaghi, ibtagh, carilah. Sedangkan untuk urusan dunia Allah tidak katakan carilah dunia, hanya Allah sebutkan jangan lupa juga dunia. Beda kalimat. Carilah akhirat, jangan lupa cari dunia. Jadi untuk cari dunia itu kalimatnya lebih takhfif, lebih ringan daripada cari akhirat. Makna cari akhirat wabtaghi itu mesti ada. Oh hanya biar minta benar nya khun wabtaghi, cari sampai dapat. Maka untuk urusan akhirat kita mesti cari sampai dapat. Apakah itu ilmu akhirat atau ibadah-ibadah lainnya, itu harus ada untuk akhirat. Untuk akhirat adihana apa yang pernah, termasuk waktu 24 jam waktu nyan untuk akhirat payah benar. Umam yang le tak akhirat lu hang tu mem poli baki. Adihana salah ya.
yang be iluh na mio ya bu iluh na wate cuma munyo men pusal nya kembali ya membalik pudu ayat. Jadi untuk akhirat wabtaghi, cari mesti ada. Apakah waktu untuk akhirat mesti disiapkan, mesti dialokasikan dan mesti disediakan waktunya untuk akhirat. Tentunya contoh pengajian ya boleh dibilang ini untuk akhirat ukhrawi. Nya wate memang wate tak punah. Maka aneh bin lucu, kadang-kadang orang mengatakan hana kayak be dah ke. Kira ku hana wate. Nyan kau balik ayat agaknya. Puji ke hana wate untuk dimambung na. Kan untuk dimambung na wate agaknya. Akan untuk yak but hana wate. Untuk yang lain maka nyan kagu balik ayat Al-Quran. Yang benar makna wabtaghi itu menyo kira-kira bahasa cehana aci yak lugi patna. Mereka ke lugi kan benar. Aci kaya ge patna benar pokok ji. Maka menyo hana payah 5. Itu barangnya hidup yub. Cika lah kalau ku hana. Aci lugi yub. Hana si aci 5. Berarti lo lang yub deh. Yang untuk akhirat payah minta. Nah, jadi berbahagialah orang-orang yang bisa meluangkan waktu dan gelimeng benar untuk akhirat. Dan untuk dunia jangan lupa. Berarti hana butuh isid orang melupakan kepentingan dunia. Tapi pentingan dunianya dijelaskan dok ke. Dunianya kan berarti hedonisme, kan hedonisme, poya-poya kan keduniaan, tapi fasilitas dunia. Sebab akhirat itu diperoleh melalui fasilitas dunia. Boh jakut nyan akhirat, pula pade begot pade. Berkualitas padi nyandonya untuk akhirat. Hang madam tang nyo tanyo tabuh jakut ilmu pula padi hana ngempu tabuh nggeum. Mesti nap berarti nap puda pegah peningkatan mutu pertanian. Nya khun dunia. Nyo tanyo sembahyang berjamaah betinggai-tinggai. Masjid hana ada pegat. Ada loteng-loteng waktu itu. Payah begat karenanya untuk akhirat. Nyo katanya wajib top aurat. Karenanya akhirat. Ilmu cemucap hana damurno. Mestinya dunianya untuk pendukung akhirat. Jadi waktu pegah katanya tatung sembayang, tung sembayangnya untuk akhirat. Pegat keran dunia mestinya ilmu pegat keran. Maha hanya tatung sembayang. Boh jakut buno mesti na ilmu pertanian mahangkah hanagat tanaman dan lain-lain. Boh jakut tijarah nyan akhirat. Mami tijarah hutanya rugo sabi-sabi ngemput dan boh berarti benar pengembangan ilmu industri. Benar perkembangan ilmu perdagangan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan dunia di sini. Kita ingin melihat bagaimana Imam Khazin memberikan makna setiap kalimat ini. Pertama, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, gapailah, raihlah, gelah, limuhlah bahasa Aceh untuk kepentingan akhirat. Yakni utlub, tuntut. Mio makna tuntut wajib. Minta untuk akhirat wajib. Sama dengan seperti menuntut ilmu, talabul ilmi. Talabul ilmi itu wajib. Maka talabul akhirah juga wajib. Bahkan talabul akhirah itu didahului oleh talabul ilmi. Jadi nyandum tingkat penting minta akhirat. Talabul akhirah, utlub artinya carilah. Fima pada apa yang Allah berikan kepadamu minal amwal al jannata. Kita diberikan harta. Harta itu harus diolah menjadi akhirat. Kita diberikan harta. Harta itu harus menjadi fasilitas untuk akhirat. Kalau demikian, maka sangat bagus orang banyak harta.
dengan nak motor ke yang je giat sembahyang lancar mobilitas katnya nak motor je giat sembahyang Jumaat nak motor kerja ke urang tiap ya lumah nak motor ke je bantu orang lain yang baik nak motor untuk perbicara yang ifal ia tegak ya hana. Jadi fasilitas dunianya mandum membawa kepada akhirat. Maka yang kita berharap pada Allah menjadi orang kaya, tidak ada harap menjadi orang miskin. Karena doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalik. Ya Allah yang maha kaya, kayakanlah aku dengan yang halal. Hana afqirna bihalalik. Nupu gasian long ya Allah, nupu kreh-kreh long ya hana doa. Jadi mandum doa laki kaya. Karena dengan kayanya getanya mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Hai nak kaya tu berarti nak dah boh jeket, nak kaya tu nak dah jauh haji, nak kaya tu nak sedekah. Nak kaya tu dah khaurian yatim kan fasilitas kan nyan ya gekun jangan melupakan dunia sebab tanpa dunia bagaimana mungkin kamu mencari akhirat karena dunia itu jembatan nyata nak jak belah deh nyan butuh le lagi gekun hai kaja saya belah deh luang tapi baik dua kagilah tutu karena memang harus lagi lah tutunya. Jadi dunia ini adalah tempat berpijak untuk akhirat. Wa huwa antaquma bisyukrillah, dan seluruh harta yang kamu peroleh itu engkau menjadikannya sebagai rasa syukur kepada Allah bima an'ama alaika, terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepadamu. Berarti bena nikmat yang kagabila Allah dunia nyanta jadikan untuk akhirat. Kita olah, kita giring, kita offer semuanya menjadi kepentingan akhirat. Mandum termasuk teknologi, termasuk IT. Yang lagi nak IT, nak siaran akhirat. Mana yang pegah ladum ria? Yang orang pegah ria, orang pubuh anaria. Pakainya kan live siaran langsungnya hanaria, yang siaran langsungnya Pak Nasir yang siaran langsung, yang tupur yang hanaria Pak Nasir. Jadi kau orang komen betena siaran langsung tulis yuk ria ni ye pegah ria gehem urang pubut yang datanya mbak urang pubut naria hana. Jadi orang komentar puji gedepu late gak ria nyan pihak nam dedoh pi kontai baleh so pubutnya kalah yan. Maka Cina simak lu galak lu dengar pengajian Abi Haji ni gaduh pegah gak ria ijih yang taria pitan. Kan? Jadi ria itu urusan hati. Coba dilihat dalam kitab tasawuf. Rianya urusan hati. Jadi punya urusan hati yang tupu ria ngahana ria ya urung pubut. Punya urung pubut hana gerasa karya, pucik ke urung nonton gerasa karya. Yang enggak salah. Padahal yang kadang-kadang bermakna syiar. Maka urang raya haji kalau yang posting kurban tu kan, raya haji, tu tekarau haji, rata melathah nasi kurban. Bagi yang Jumat-Jumat upload, yang Jumat posting, foto kurban di kampung kami tulis. Itu kan jadi syiar, bukan jadi ria. Jadi syiar artinya menyemarakkan. Maka dalam Al-Quran disebut wa may yu'azzim sya'airallah. So yang peraya syiar Allah. Kiban contoh tak peraya syiar. Tak permaklumkan kepada manusia nyan syiar. Sebab menyohana tapu maklum hana kan syiar. Kurban kali gesi kurban ka pakan beklam gesi poh dua malam. Nya hana je syiar. Maka kurban itu sunat disembelih di tempat terbuka karena menjadi syiar hanjit akhirnya ria. Urang jauh haji muzahoy ha mandum mesti berkumpul di padang Arafah. Itu bukan ria, memang tempatnya di sana. Jadi rianya urusan urung pegot, ke urusan urung nonton. Jadi jangan terlalu mudah memberikan label kepada seseorang itu ria, itu urusan hati. Baik. Jadi di sini dijelaskan
harta yang Allah berikan itu kita syukuri dengan mengharapkan akan jalan akhirat. Maka orang kaya lumpah le jalan untuk jalan akhirat. Le hak orang kaya ya. Maka yang nak doa lagi kaya, hana doa lagi kasihan. Mau orang koeh saya bengeh ke orang kaya. Saya kaya gop, katusah kaya. Anjian, bah kedih kaya syarat tu. Hampulain ya kahana bantu pribadi katanya gusio perubahan mulai sah. Metnya kena bagian intri acok orang kasihan tu. Jadi memang harus seperti itu. Karena Allah Al-Ghaniyyu, Allah Maha Kaya. Katanya geyu lake beje ke orang kaya. Terutama kaya akhlak. Sebab kayanya ada dua aja. Kaya dari segi material, kaya harta. Kaya dari segi jiwa. Maka ladung orang murah hati, ladung orang murah harta. Orang murah harta yang gebantu gop dengan harta. Orang murah hati gesayang gop dengan jiwa kayaknya. Murah hati ke. Geuna orang sakit, perumun orang sakitnya. Yang murah hati ke. Baik. Wa tamfaquhu fi ridallahi, dan menggunakan harta itu untuk menafkahkan pada ridha Allah nyan ke yang dengan mencari akhirat. Sedangkan wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya ini untuk penyeimbang. Hai bet tua si tapi ke dunia kata ai la tatsruk, jangan kamu tinggalkan antak mala fit dunia lil akhirah, jangan melupakan dunia, sebab bila kamu tidak ada dunia bagaimana mungkin kamu cari akhirah. Kapugah kana tuis sembayang, bagaimana cara tuis sembayang mukulah na, maka puna ilmu pegak kulah menang kira-kira. Kapugah kata dan nak tum aurat, gimana cara tum aurat mucop aja, hana socop aja, hana sopegot aja. Jadi ini semuanya fasilitas untuk akhirat. Apakah sama dunia dengan akhirat? Tidak sama. Hana sama lu. Maka lu pakai kalimat wala tansa. Artinya imbangilah, bukan samalah, imbangilah. Sering gue contoh supaya mudah terpahami. Munyo tanya tatagun kuah sabah belangang, tak keun bak urmagun. Nyen tagun kuah sabah belangang, bek dua nebo sirah. Sirah watai gebuh kan sabah belangang si. Ya, gue imbangi munyo kuah sabah belangang, bek boh sirah sabah belangang, pasti masin. Jadi watai tak keun bek ne tagun kuah bek dua nebo sirah, kan sirah sadung dengan kuah. Tapi sirah garam itu disesuaikan dengan takaran atau porsi, mungkin sirah 1 kilo. Jadinya ngekun bek tua, maka kun bek tua. Nubuh kopi sabah gelas. Bek tua nu saka apa? Kan saka sabah gelas si. Kan mangat sadu mangat imbang, kopi sabah gelas, saka sabah gelas. Yang kailah pun begot. Nyan kon seimbang ngekun, nyan balan. Jadi yang ngekun dengan seimbang itu adalah menyesuaikan, donyanya menyesuaikan dia. Yang geyu benar akhirat, le getanya tutup aurat. Maka bahan-bahan untuk tutup aurat nyan bet sampai hana. Benar urung mukat ija, benar urung cumucop dan sebagainya untuk menghasilkan akhirat ini. Kemudian la taturuk an ta'mala fid dunya, jangan meninggalkan berbuat untuk kepentingan dunia, sebab kepentingan dunia ini lil akhirah juga, untuk akhirat juga. Hatta tanjau minal azab, sampai dapat menjauhkan kamu daripada azab. Li anna haqiqata nasibil insani minad dunya, karena hakikat katanya geyu mita dunianya yaitu ayyamala fi halil akhirah, karena dengan dunia membawa kepada akhirat. Contoh bis sadaqati, dengan sedekah.
ngempu tam sedekah mi hana peng, iban na peng hana data usaha, iban ta usaha hana mata pencaharian, pane data na mata pencaharian musuh hana ilmu tentang mita pencaharian, maka itu dunia membawa akhirat. Wasilatir rahmi, dan menyambung tali kasih sayang, juga itu bahagian daripada dunia yang membawa akhirat. Tak menjak-jaknya dunia, hasil menjak-jak kasih sayang, maka menjadi akhirat. Silaturahminya akhirat. Mamnya hanai tangan, pane tawo kampung, tawo kampung. Ka putus silaturahmi, ka hana akhirat. Silaturahmi lang Islam ngetak gegalak silaturahmi. Muta pegat de silaturahmi dari luk semawi, tawo semalanga gede, tajak udeh widi, tajak perila, tajak Kuala Bekah, tajak Kuala Cerah. Yang ngempu tajak. Ngan fasilitas, ngan Honda, ngan moto, makan Honda motonya dunia, tapi tak manfaatkan untuk akhirat. Maka nyan gekun bek tua untuk nasib dunia. Waqila la tansa, dan sebahagian ulama menyebutkan makna bek tua dunia adalah la tansa sihatika, nya keseimbangan. Bek tua jaga sehat. Musuh contoh iktikaf. Iktikafnya kan akhiratnya iktikaf. Nya wate keun iktikaf, bek tua jaga kesehatan. Membek tak iktikaf juga dia sebab sakit tu. Kemudian sesuaikan keadaan. Iktikafnya malam hari tin tubuh pakai jaket. Iktikaf tetap musuh supaya nak keseimbangan. Kita nyoh hek tat beuna piyo hek mai serapal itu boh. Jadi jaga kesehatan itu juga bahagian daripada yang penting. Sampai dalam agama Islam kok penting jaga kesehatan. Makruh sembahyang bila tengah sangat siju ukuran mekot-kot, mentetot, mendadat yang dipres aile. Ya, mbak umah muka kau berada piyo lah, tenang ro le saat. Hanjut tengah keadaan lagi nyan. Maka saat itu tunda dulu beberapa menit. Dan sedang harah menyabuno siju mekot-kot, mentetot. Nyan payah preh le 3 sen. Ino harah suum mentintin. Nyan pipiyo le saat. Apalagi salat itu di tempat terbuka. Mamnya ini panen problem long. Kar sembayang babzi jami' nasi. Nyo Quran ke pegah jamun. Urang mata itu biar dia sembayang Masjid Nabawi, Masjid Madinahnya dengan langcok urut timang mutintin itu ada kondisi yang sangat panas. Yang ditunda beberapa saat. Karena gepreh melewati masa mutintinnya karena urut dari dat-dat. Maka hal-hal itu semuanya menjaga kesehatan. Dan orang sakit diizinkan salat duduk juga bak pertimang kesehatan dan lain-lain. Jadi tidak boleh lupa menjaga kesehatan. Karena itu bahagian daripada dunia yang kita butuhkan untuk akhirat. Kita nyoka batuk, dia tengah baca Quran batuk, kamu ku piuh le siat, beliau ubat batuk le. Ambek ke karat laju pi, hai pun buat batuk-batuk, hai badan ni batuk ikut badan. Hai ni piuh le bani apa ro ni. Piuh le siat. Jadi untuk kesehatan dan lain-lain. Maka orang ibadah haji itu saat manasik selalu ada diberikan bahan kesehatan. Nya karat jauh haji lo. Jadi jaga kesehatan. Yang kira-kira kena jauh haji, ya dijaga pola kesehatannya. Kaji latihan jak-jak kaki le. Karena hidih hana air betin tu. Jak kaki. Jadi itu kesehatan. Terus wa quwwatika, dan makna juga jangan lupa duniamu, yaitu jaga stamina, kekuatan, perlayan. Tanya tak ibadah butuh kekuatan. Bak tadong butuh kekuatan, butuh stamina, bak tak sembayang, dan semuanya butuh kekuatan. Maka hanjit tua tanya tak jaga kesehatan tubuh supaya melahirkan kekuatan juga. Karena yang bahagian daripada dunia untuk akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu yang sering kita hafal,
di mana Nabi menyebutkan ightanim khamsan ala khamsin, atau qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Dulu hadis ini dijadikan lagu oleh Rhoma Irama, diambil persis dari hadis ightanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Arti hadis inilah yang dijadikan lagu oleh Haji Rhoma Irama, jagalah 5 sebelum, persis ju terjemah haji, datangnya 5 dan seterusnya. Nah, nyan bahagian daripada butuh dunia, katanya butuh dunia. Yang pertama, syababaka qabla haramika, yaitu katanya butuh masa muda terjaga begat sebelum datangnya masa tua. Haramik, pikun, lumah, mufeh-feh, mengkereng-kereng. Mana rukuk orang lang sembayang, rukuk orang muda, kan hi gede. Yang kumuk salmina mentang muda ada gedang imum, mehi gede. Man katu hat ada imum pikir gop sokli atau soikap likraliup mana kira-kira. Jadi jaga masa muda sebelum masa tua. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan di waktu muda, jangan ditunda sampai waktu tua. Karena waktu tua antut nama sadro yang kelenyan dah bubut, kada bubut pula elau. Oleh karena itu, manfaatkan masa muda yang sebelum tua. Yang kedua, wasihatika, manfaatkan duniamu dengan sehat qabla saqamika, sebelum kamu menjadi sakit. Ladum hana meri muda, gemuthe dan ro muda. Buat dia gethe muda untuk dia kata Tuhan. Oh, mah kamari Tuhan, igo aku kata lo. Jadi yuh mudalah kita mesti merasakan. Kemudian sehat sebelum sakit, ghinaka qabla faqrika. Memang na tanya mu sedekah ya yuh mantang napeng. Mantang napo tabi. Sebab mantang napeng tabi kegopna tinggal ke roda pina. Nya wate ka kasin tengok mu hawa tu sedekah. Pah gebi kegop, ikatnya pah kap mana jaro. Hana le sepuna. Oh Jumat tak gebi kegop. Hana gera ke masalah ni. Hana hoka pengron hana kau terkah no. Pakau mana hajamun pi hana kau terkah man. Hana le sepuna ino. Ino bi terkah gelung ino. Ya je si le tam terkah kegop dalam ke terkah lo magop. Jadi yo manteng na. Mio manteng kaya kegop na kedro depina. Dan nikmat dalam sedekahnya. Bu yang paling nikmat mensedekah. Kita duduk kat kedai kopi. Nya tanya bayu nikmat ke dia. Walaupun merupah-rupah bayu. Nya duduk sabai-sabai murah. Mau menyeduk sabai-sabai kau tiga-tiga culik ego. Tiga-tiga culik ego aju leh paje hubu bawa warung kakum. Leh krek sapo purih hana habis-habis lom ego. Sebab pres so buka dompet. Padahal so yang buka dompetnya nyan yang paling mangat, paling nikmat. Pertama mangat bu, yang kedua kepuasan tersendiri. Ya. Kemudian wa apa lagi ni? Wa ghina qabla wa firaghaka. Faragh atau firak. Kesempatanmu, keluanganmu itu dimanfaatkan sebelum syughlika, kesibukanmu atau kesempitan. Tak manfaat kesempatan yuh golom kesempitan. Cuma tengok ladum nasi pepetahun cok kesempatan. Lang kesempitannya lanjut. Jadi banyak waktu Allah berikan untuk kita. 20 jemnya le hai watai. Yang ke tak bagi bersih pecuk saho watai. Ladum urun undum ho ya. Dan doho tajak tak una katnya. Bagi watai. Mati carang bagi watai. Dan dia itu cermat membagi waktu. Rumah getemeng petimang, alinyan anu mieu getemeng petimang, gejak bak khauri getemeng, gejak bak nujuh getemeng, gejak sembayang main getemeng, dumho getemeng. Karena memang gebagi watanya 20 jam. Yang ladom lih getemeng tipu, lain sapu yang getemeng le. Hana le ju kabehnya naju, sabuh agenda suro. Jadi itu disayangkan. Nah, jadi kesempatan yang Allah berikan ini dimanfaatkan untuk akhirat.
kesempatannya dunia, tapi cocok dunianya untuk akhirat. Segolom katanya sibuk, mamnya ka sibuk pun dah pegah lah. Ulam sibuk dengan kewajiban. Hana mungkin li, hana sempat li. Wahayataka, dan terakhir napegah li Nabi, manfaatkan hidupmu qabla mautika, sebelum matimu. Nya ka mati pandai nak cerita alam. Jadi pu barang kapu ya hudip lah. Adik nahwa barang kapu penuhilah ya hudip. Nah urung sehawa tat-tat mi udeng tiga-tiga ya hudip ya juga ra pejo ya mentau hudip mi kam meninggal hana le cerita yang kerja yo galom terus hotel meninggal penuhi hak-hak tubuh hutanya kadang-kadang perlu refreshing, perlu istirahat, perlu tiga-tiga jak meen anak-anak miet jak me anak miet bapa mall jak ju yang mentau hudip mi kam meninggal hotel rayung dah namo balik. Nah, bahkan dalam ilmu keluarga, walaupun dah ada pubut, yang ditanya lebih god, sewaktu-waktu bukan hanya kita yang bermain, tapi juga mengikutkan orang-orang tua kita. Macam ada pegot dengan, peng depitan kan. Sebenarnya huru-huru syik ditanya payah ya cop mentor tiga ke, ya bapak mall tiga kan. Yang kena belah baca-baca ke. Memang itu dikehendaki. Mungkin orang tanya tabu sih. Keun mek kayak me lu kena nak tong air nyun yang keinan maka baik tame karena itu le keadaan. Tapi orang-orang Cina itu dia lakukan tu ya kan. Dia ajak bak mall Medan ya tak orang Cina terlepas daripada persoalan lain kan yang ni mak ai katuha ipe eskalatornya imat dua-duai yang perle tho yang kan perle ro ge mak yan perlai anak nak kepuasan itu memang ia apa mall tiga-tiga ya apa donya lah baik fikir donya kepada pu sekarang urang tuha rayo donyanya jadi yang kepuasan bagi urangnya mamnya urang tanya kakak lagi cerita baik nak bertabi pu ro dengan helung ya keuna jadi yang hanat haji tanya kan kurang peduli memang kita tapi long kalian ata-ata lagi nyan lebih le dari ya kelompok orang-orang China itu yang melakukan. Kemudian wa ahsin, sambungan ayat tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik padamu pada kitanya nyo hana terbatas. Dan katanya you berbuat baik, kesal you berbuat baik, dua makna. Pertama, ahsin bi taatillah, karena Allah berbuat baik kepada kitanya, maka kitanya berbuat baiklah kepada Allah. Artinya pun tabalas kebaikan kepada Allah, walaupun Allah tidak butuh kebaikan kita. Hana perlu Allah. Maksudnya hana baik dengan Allah. Bagi Allah kan tidak masalah itu. Semua orang enggak mau salat lagi, semua orang enggak mau lagi ke masjid. Bagi Allah tidak bermasalah. Allah tidak kecewa, Allah tidak merasa apapun, Allah tidak berpengaruh dengan apapun. Tapi perintah Allah, ketika Allah berbuat baik kepada kita dengan tak terbatas, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada Allah. Karena Allah telah memberikan segalanya untuk kita tanpa harus kita bayar. Makna yang kedua, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, yaitu ahsin ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Jadi Allah berbuat baik pada kitanya, perintah kitanya oleh Allah supaya berbuat baik kita kepada sesama manusia. Karena Allah semuanya dalam ranah kebaikan. Lalu wala tabghi, dan janganlah kamu wala tabghi, jangan kamu melakukan wala tatlubu al fasada fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan, jangan kamu berusaha melakukan keonaran, melakukan sesuatu yang merusakkan tatanan hidup. Karenanya larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fasad yaitu asallah, maksiat pada Allah nyan fasad. Kena ayat Quran, wala tamshi fil ardi maraha, Allah hana gegalak urang berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, maksudnya al-fasad.
yaitu membuat kerusakan. Oleh karena itu membuat kerusakan itu melanggar daripada fitrah. Maka kita tidak boleh melakukan sesuatu itu yang sifatnya merusak, terutama merusak lingkungan. Maka peganglah aturan negara. Membangun harus dengan izin mendirikan bangunan, IMB. Pekan yang perlu IMB, padahal buma Allah. Karena baik rusak lingkungan, bagi Allah hana masalah. Pegang ju kios-kios babak simpang pet. Bagi Allah kan hana mudarat ya Allah. Tapi mudarat gop hanji iwit, karena apabila itu adalah haluan kendaraan menyobak sago ataupun deng kios katanya hanji iwit moto jeut wat tairun be salah moto nya tairun gede katanya salah moto. Maka lingkungan itu tidak boleh diganggu, karena mengganggu lingkungan sama dengan fasada, merusak sama dengan. Sedangkan Allah menyuruh kita supaya tidak ada kerusakan di muka bumi. Jadi wajarnya. Maka jina akan survei lapangan. Survei lapangan. Aina kemandum perlu izin mendirikan bangunan. Walaupun yang sifatnya dunia, tapi itu perintah dalam Al-Quran. Jangan rusak lingkungan. Menyatanya pegak pobrek, survei lingkungan ni le. Le survei lingkungan, menyalum pegak pobrek le muna. Nyo nampak je hurung lingkungan sang hana mengganggu. Ibu izin tapi hanjut bili izin lingkungan berangkapan hanjut. Makanya urung mukatnya orang jualan itu sebenarnya ada izin itu. Saya kira itu semua ada. Bahkan ada dinas perizinan supaya tertata rapi, tidak ada lingkungan yang rusak. Maka di kota-kota besar itu penjualan kita, barang yang kita jual itu dilihat zona pertokoan. Tino warung bu, belah deh warung bu, i tengah-tengah hanjut pegal bengkel Honda ilup selendai lang kuah gop. Yang ngekun menjaga lingkungan, maka juga itata. Cina nejak Banda Aceh. Kawasan menjual alat-alat rumah tangga. Itu kawasannya di sana. Adik tamang topik up pintu mangga ita mengenan. Nyoka ni tanyo kedai urun gemukat peratah. Gemukat tempat gemukat lemari. Han hari tamang topik up. So yang mublau kenan. Maka lingkungan itu ditata. Yang memang bicara manajerial, tata ruang. Tapi dalam Al-Quran kan tidak boleh rusak lingkungan. Menyemenan kawasan bengke. Adik igas-gas Honda bak bengke, ipa asapnya dalam bengke je. Hana pupu sabak bengke je. Adna asap zit. Sama-sama kita bengke. Wih, taga Honda. Sampingnya kawarung bu. Bena selendek apa yang kuah kok. Jadi dia pakai pegang zona haji. Jadi mungkin di kita lu semua agak menurutnya lah kan level draw tu amban. Tapi saya lihat di kota-kota Banda Aceh, di Biren itu sudah lumayan tata ruangnya. Yang mukat bodrin terinan, mukat buah. Maka bagus kan yang dibuat Pak Wali ini supaya tertata, canggih betul. Jadi yang mukat buah-buah, yang mukat engkut, yang mukat pakaian itu supaya menghindari dari fasad, kerusakan lingkungan. Selesai. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad. Mufsidin membuat kerusakan, membuat gangguan, membuat keonaran, membuat anarkis, membuat kacau, membuat apapun yang sifatnya itu destruktif, merusak keadaan. Hanagala Allah Taala buat perkacauan, nyan buat yang paling hanagot. Maka hanjik katanya tak kacau segala sesuatu yang sifatnya itu mengganggu orang lain. Kun urung tuha be tengah go pelet leuk. Kiban? Kate ati minya itanya. Tengah mangan go pajah bu, kate atoh genteu dinah nang butepu. Nya kun fasad, membuat kerusakan, dan itu adalah dilarang. Ya lagi terpegah bunuh kada. Bab binih warung pajah bu ditinan kamu kat manok. Jadi ubina manok habis mkelipeh kena warung bu. Hanjut mukat manok hanjit tahu dengan warung bu. Karenanya lain polusi udara haji. Itu diatur semuanya. Baik. Jadi ayat ini
mengarahkan hidup kita manusia ini hidup seimbang. Arti seimbang tidak mesti sama jumlah, tapi keseimbangan. Lagi long contoh guna, jumlah volume kuah itu harus seimbang dengan volume garam. Bukan berarti sama banyaknya, tapi keseimbangan. Ya, mungkin tapi ya, jadi pas waktu kita 2 menit lagi, mudah-mudahan yang disampaikan oleh mufassirin di dalam kitab tafsir Khazin ini dapat kita pahami ya, sesuai dengan apa yang sudah ditulis. Kita tinggal ya makan saja, tinggal menteng yang kau tulis oleh ulama. Kita tidak berani berpendapat lain dari yang kau tulisnya. Mesti hana berani dah pegat tafsir dah, tetapi hana hayat tanya ngurun tulisnya kaki lagi nya penafsiran ya, kecuali orang-orang yang sudah melampaui kepandaian dari ulama ini yang mungkin kebuh tafsir yang terserah. Bisa tidak berani, apa yang sudah ditulis kita baca saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.